Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat walafiat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, dalam video kali ini akan membahas tentang bagaimana berpikir rasional dalam memecahkan persoalan. Namun sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih lanjut, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan berpikir rasional dalam mengambil keputusan. Yang pertama kita pahami adalah konsep berpikir. Berpikir juga dapat disebut sebagai pemecahan masalah. Selanjutnya, berpikir juga merupakan suatu proses simbolis atau representasi mental untuk memanipulasi informasi untuk dapat memecahkan masalah tertentu dan menghasilkan ide-ide kreatif. Selain itu, berpikir merupakan suatu proses kompleks yang terjadi dengan susunan skema kognitif dan juga mengkategorikan setiap stimulus ke dalamnya. Jadi pada saat seseorang menghadapi persoalan, pertama-tama ia melibatkan proses sensasi, yaitu menangkap tulisan, menangkap gambar, ataupun juga menangkap suara. Selanjutnya, ia juga mengalami proses persepsi, yaitu membaca, mendengar, memahami apa yang diminta dalam persoalan tersebut. Pada saat itu pun juga sebenarnya ia telah melibatkan proses memorinya untuk memahami istilah-istilah baru yang ada pada persoalan tersebut, ataupun melakukan recall dan recognition ketika yang dihadapinya adalah persoalan yang sama pada waktu yang lalu. Selanjutnya, berpikir adalah memberikan gambaran adanya suatu yang ada pada diri seseorang, sesuatu yang merupakan tenaga yang dibangun oleh unsur-unsur dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas mental dan intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang merupakan tindakan atau ide-ide ataupun pengaturan ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksinya. Dalam melakukan aktivitas, manusia memang memiliki syarat tersendiri dalam melakukan tindakan. Namun, ada beberapa aktivitas manusia pula yang dipengaruhi oleh sistem pikiran manusia. Berpikir terpusat pada otak manusia. Manusia juga sebagai makhluk sosial dan individual yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, berpikir merupakan proses yang mempengaruhi penafsiran terhadap rangsangan-rangsangan yang melibatkan proses sensasi, persepsi, dan memori. Kemudian konsep berpikir selanjutnya adalah berpikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir orang memperoleh pengetahuan baru. Tindakan-tindakannya akan menjadi tahu tentang hubungan antara sesuatu. Berpikir bukanlah sembarang berpikir, tetapi ada taraf tertentu, dari taraf berpikir yang rendah sampai taraf berpikir yang lebih tinggi. Kemudian ada yang berpikir secara rasional, maksudnya adalah berpikir yang runut, singkat, dan mendalam. Berpikir yang runut, singkat, dan mendalam ini adalah kemampuan seseorang untuk menarik kesimpulan dan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan, dan logika yang ada. Selain itu, juga ada berpikir irasional, yaitu berpikir yang tidak runut, tidak teratur dengan mengedepankan emosional. Berpikir irasional merupakan proses berpikir di mana individu benar-benar mengabaikan logikanya. Orang seperti itu akan diliputi oleh ketegangan emosional dari situasi yang akan mereka buat berdasarkan keputusan itu. Itu tidak akan membiarkan individu untuk memperhatikan fakta dan logika. Beberapa percaya bahwa pemikiran irasional melibatkan ketersediaan
Biasa ini menunjukkan bahwa individu hanya fokus pada situasi terbaru dan merupakan pengguna pengetahuan itu untuk menangani situasi. Dia tidak akan menganalisis hasil yang mungkin dari setiap keputusan, tetapi akan diperintah oleh emosinya sendiri. Itu berpikir secara irasional. Kemudian, bagaimana berpikir rasional dalam memecahkan masalah? Yaitu berpikir yang mengutamakan logika, bukan mengutamakan emosional semata, dengan mengedepankan data dan fakta yang sebenarnya. Melalui informasi yang diperoleh dari data dan fakta, seseorang bisa menentukan keputusan yang akan diambil. Berpikir rasional dalam memecahkan masalah harus mendahulukan pertimbangan objektif yang diikuti pertimbangan subjektif. Kedua pertimbangan ini mesti ada, karena selain menggunakan pikiran yang jernih dan cerdas, juga memerlukan kesucian hati dan jiwa. Itulah pembahasan berpikir rasional dalam memecahkan masalah yang dibahas dalam video kali ini. Semoga semua penjelasan ini berguna dan bermanfaat. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.